Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah antum apa itu konstitusi? Jadi konstitusi ini banyak bahasa yang berbeda-beda dalam bahasa dalam sebuah negara ya. Seperti yang pertama itu konstitusi, kalau dalam bahasa Inggris itu constitution ya. Kemudian kalau dalam bahasa Belanda itu namanya konstitutie ya. Kemudian dalam bahasa Jerman Constitution ya. Kemudian dalam bahasa Yunani Constitutio ya. Itu adalah konstitusi dalam bahasa negara-negara lain ya. Jadi apa itu konstitusi? Konstitusi artinya undang-undang dasar atau hukum dasar ya. Jadi konstitusi itu adalah undang-undang dasar atau hukum dasar suatu negara. Kalau hukum dasar suatu negara, kalau di Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian yang kedua itu ada hukum dasar konvensi ya. Bisa dikatakan hukum dasar ini adalah hukum dasar yang tidak tertulis ya. Jadi ada dua macam hukum dasar di Indonesia itu. Yang pertama itu hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis contohnya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hukum dasar tidak tertulis itu adalah konvensi. Banyak yang dipraktekkan di Indonesia itu seperti sidang presiden sebelum tanggal 17 Agustus ya, atau pada tanggal 16 Agustus, kemudian sidang di hadapan DPR, sidang sebelum sidang MPR dan sebagainya. Itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis ya. Oke, kita lanjut. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme seperti pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi isi dari pasal 1 ayat 2 ini adalah, jadi Indonesia itu negara Indonesia itu adalah negara yang kedaulatan berada di tangan rakyat ya, dan dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi itu adalah isi pasal 1 ayat 2 ya. Jadi kedaulatan negara Indonesia itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian yang kedua, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan negara ya. Jadi dalam menyelenggarakan negara ini harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Jadi setiap hukum yang berlaku ya, yang lahir di Indonesia ini tentu harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah negara ataupun Dewan Perwakilan Rakyat itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini itu ditetapkan oleh PPKI ya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu setelah 1 hari kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian sebelumnya konstitusi ini sebenarnya dirancang pada tanggal 17 ya. Pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli ya. Jadi dipersiapkan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, yaitu pada sidang kedua BPUPKI ya. Jadi pada masa itu membahas tentang hal-hal teknis tentang bentuk negara ya, dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Jadi itu awal dari rancangan hukum dasar negara atau konstitusi kita ya, pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli ya 1945. Kemudian pada masa itu dibentuk panitia kecil ya, yang diketuai oleh Supomo ya, dengan beberapa anggota ya. Ada beberapa anggota itu seperti Wongso Negoro, kemudian Panji Singgi, Agus Salim dan sebagainya ya, Ustaz lupa. Kemudian panitia kecil tersebut kemudian merancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 ya. Jadi berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan lembaga negara, negara kesatuan, kemudian MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa ya. Jadi itu pada tanggal 13 Juli.
Dan pada tanggal 14 Juli, jadi BPUPKI mengadakan sidang ya dengan agenda tentang pernyataan kemerdekaan ya. Kemudian pada tanggal 15 Juli dilanjut dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pada saat itulah rancangan Undang-Undang Dasar dibentuk ya. Dibentuk oleh BPUPKI. Mungkin antum bisa memahaminya pembahasan Ustadz yang singkat ini. Dan bila antum ingin memperdalami tentang bagaimana pengaruh atau perumusan Undang-Undang Dasar ini, boleh antum lihat di buku paket ya. Kemudian juga antum bisa juga melihat di buku-buku yang lain ya, yang rujukannya terhadap perumusan dasar negara ini. Kemudian ada juga yang lebih mudah antum mengaksesnya, itu adalah di Google ya. Ustaz akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.